Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Wenda Wahyu Kristianto, dosen pengajar mata kuliah perilaku organisasi di kampus STIE PGRI Dewantara Jombang. Oke, baik teman-teman. Kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang persepsi dan keputusan individu, ya. Itu. Apa yang akan kita bahas di sini? Ya, yang pertama kita akan membahas tentang yang namanya persepsi, ya. Apa itu persepsi? Ya, jadi sebuah proses yang mempresentasikan tentang sebuah sensory impression ya, untuk memberikan sebuah pemahaman terkait dengan lingkungan ya, atau persepsi. Intinya persepsi itu kalau bahasa gampangannya itu adalah eh, sudut pandang, ya, gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi, intinya itu adalah sebuah, proses ya untuk menginterpretasikan sebuah, apa yang terjadi kepada kita secara sensori dalam arti itu yang kita rasakan ya. Jadi untuk memberikan sebuah, kesan terhadap, lingkungan sekitar, ya, ini seperti itu. Nah, ada, beberapa faktor yang memulai tentang persepsi ya. Jadi ketika kita melihat sebuah masalah, ya kita melihat sebuah masalah ataupun hal kayak gitu ya, itu pasti antara, orang yang satu dengan orang yang lain itu memiliki, persepsi yang berbeda ya. Itu dipengaruhi oleh yang pertama adalah, perceiver atau orang itu sendiri ya, orang yang mempersepsikan ya, seperti itu. Jadi, apa namanya, dia mungkin mempersepsikan sesuatu, sesuai dengan, apa yang mungkin pengalamannya dia atau dengan, berdasarkan budaya yang dia miliki ya. Ada juga yang mempersepsikan, kaitannya dengan targetnya ya. Jadi dia, memberikan persepsi itu berdasarkan dari targetnya atau orang yang atau sesuatu hal, yang persepsikan. Dan yang terakhir yang mempengaruhi adalah konteks ya, atau misalkan situasi yang ada ya, entah itu pagi, siang, malam, atau ketika itu ramai, bising, atau pas waktu apa namanya, hening ya, itu juga mempengaruhi persepsi ya, seperti itu. Jadi ada perceiver-nya atau orang yang mempersepsikan, ada yang dipersepsikan atau targetnya, serta konteks atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Itu sangat mempengaruhi persepsi ya, nah, gitu. Nah, sekarang tentang persepsi tentang seseorang ya. Nah, jadi membuat sebuah judgement ya atau penilaian terhadap orang lain ya, itu. Nah, di sini kita membahas tentang attribution theory ya, di mana attribution theory itu intinya apa namanya, menjelaskan tentang bahwa perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh sesuatu dari eksternal maupun dari internal ya, seperti itu ya. Nah, tuh, jadi contohnya ini ya, jadi ini modelnya seperti ini ya, jadi ini kekhasan ya, distinctiveness ini kekhasan, jadi dia itu, berperilaku sesuai dengan, apa ya, sesuai dengan kondisi, dalam arti itu, di kondisi A dia berlaku A, di kondisi B dia berlaku B, jadi seperti itu. Ya ini sangat dipengaruhi oleh, hal eksternal, ya. Kemudian, ada konsensus, ya konsensus itu, jadi ada semacam perjanjian, jadi dia itu melakukan sesuatu sesuai dengan perjanjian. Misalkan, kita diminta untuk datang ke kantor, pukul 8 pagi, ya sudah berarti, itu adalah konsensus konsensus ya, itu dipengaruhi oleh eksternal, ya. Jadi kita, wajib, datang. Ya contohnya distinctiveness tadi contohnya misalkan gini, ketika kita apa namanya, di kantor ya, kita menggunakan bahasa yang formal ya, karena kita, misalkan dengan klien gitu kita menggunakan bahasa yang formal. Tetapi di lain situasi ketika, bersama keluarga atau bersama teman-teman itu kita menggunakan, bahasa yang, sehari-hari ya, bahasa bahasa bahasa, non formal lah seperti itu. Itu namanya distinctiveness atau kekhasan ya. Kemudian yang terakhir adalah konsistensi ya, memang konsisten itu berasal dari dirinya sendiri ya. Jadi misalkan gini, ketika
ada orang itu adalah disiplin ya orangnya, jadi ketika diundang dalam acara apapun, entah itu dalam acara resmi maupun tidak resmi, dia selalu datang, misalkan 10 menit dari sebelum acara dimulai lah, itu namanya konsisten. Atau mungkin memang bahkan dia memang hobinya telat ya gitu ya. Jadi dia mau masuk ke kelas, kuliah ataupun apa namanya, kemana dia selalu terlambat ya itu karena, apa namanya, memang mungkin, tipikalnya dia orangnya seperti itu dan itu dipengaruhi oleh internal. Nah, itu adalah attribution teori. Ya. Oke. Nah, kemudian ada, beberapa ini ya, shortcut ya, untuk menjudge seseorang itu yang pertama adalah, selective perception. Jadi kita memberikan persepsi pada orang itu benar-benar hati-hati, ya. Jadi kita tidak asal untuk menilai orang ya seperti tapi kita lihat ya orang itu, seperti apa ya, nah gitu. Jadi tidak serta-merta memberikan penilaian kepada orang, tidak mudah memberikan penilaian kepada orang. Yang kedua adalah halo effect. Ya, halo effect itu kita memberikan penilaian kepada orang itu hanya berdasarkan satu perilakunya saja. Ya, misalkan orang itu suka tertawa gitu ya, kita anggap orang itu humoris ya, padahal belum tentu ya, kita belum tahu, apa namanya, informasi-informasi yang lain juga ya, itu halo effect. Nah, ada contrast effect. Contrast effect itu Eee, kita membandingkan, orang tersebut dengan orang-orang yang baru kita temui, ya, si A, si B, si C, si D, kayak gitu. Oh, ya si A ini yang paling baik nih, si B yang ini, agak baik, si C ini yang kurang baik, misalkan seperti itu. Jadi kita memberikan penilaian, apa namanya, berdasarkan orang yang baru-baru kita temui. Kemudian stereotyping, stereotyping ini kita memberikan penilaian berdasarkan ini ya, apa namanya, kelompok ya, misalkan, apa namanya, ada kelompok pembalap, sorry, ada kelompok petualang misalkan seperti itu ya. Nah, seorang petualang itu, apa namanya, biasanya ini, apa namanya, orangnya suka, dengan tantangan atau bagaimana ya. Tapi, katakan dia tergabung di kelompok petualang seperti itu, tapi belum tentu dia tuh orangnya juga berjiwa, jiwa petualangnya kuat juga, ya siapa tahu dia juga ikut-ikutan bagaimana kita kan nggak tahu. Nah itu namanya stereotyping. Ya jadi kita istilahnya kalau bahasa Jawanya digebiah uyah, ya kayak gitu, ya. Tuh. Nah kemudian, apa sih hubungannya antara persepsi dengan, pengambilan keputusan ya. Jadi intinya keputusan itu diambil untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ya teman-teman ya, gitu. Jadi Eee keputusan ini diambil dari beberapa alternatif ya, misalkan ada alternatif A, B, C, dan D lah itu, bagaimana kita untuk menyelesaikan problem itu ada alternatif itu. Jadi kemudian kita memutuskan, keputusan yang mana yang akan kita pakai, apakah si A, B, atau C, atau D, seperti itu. Ya, jadi pada intinya keputusan ini diambil untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, ya. Nah, sekarang bagaimana, ketika kita membuat sebuah keputusan di sebuah organisasi, ya kalau tadi kan individu ya, sekarang di organisasi, jadi skupnya lebih besar lagi, ya. Nah, nih ya, jadi untuk yang model rasional ya, ketika kita ada permasalahan, kita mau menyelesaikan sebuah permasalahan di organisasi misalkan ya, yang pertama adalah kita harus mengenali ya permasalahannya itu apa, kemudian kita harus mengidentifikasi kira-kira kriteria keputusan seperti apa, kemudian kita membobot ya, memberikan bobot kira-kira si A, si B, si C, si D ini yang kira-kira, alternatifnya yang paling bagus yang mana? Ya misalkan kita pilih A, nah dari A itu kita membangun ya, alternatif A ini bagaimana ini? Ya, kemudian kita evaluasi, oke ternyata si A ini oke, baik, ya sudah akhirnya kita, pilih keputusan A, intinya seperti itu. Itu namanya rational model. Jadi, kita, berpikir runtut ya, berpikir runtut mulai dari, apa namanya, men-define ya, atau menentukan permasalahannya itu apa, sampai, kita menyelesaikan yang kira-kira alternatif yang terbaik itu yang mana, ya. Nah, kemudian ada yang namanya bounded rationality ya, jadi kita tidak sekedar ini menginformasikan, tapi kita juga sedikit menggunakan yang namanya, ini ya, sensory impression. Jadi ada apa namanya, jadi kita memberikan ada sedikit ini ya, apa ya, feeling ya, kita jadi tidak hanya sekedar main, di pikiran, tapi kita juga, sedikit mengandalkan feeling atau intuisi ya. Nah ini, yang intuisi bener-bener dia ini ya, mengambil keputusannya karena sudah sering melakukan ya, jadi akhirnya mengambil keputusannya itu berdasarkan intuisi.
Ya, karena dia sudah sangat berpengalaman ya. Kalau ini bisa dipakai sangat berpengalaman. Kalau yang tadi yang pertama ya itu mungkin orang yang baru bergabung di sebuah organisasi atau semacam fresh graduate atau bagaimana itu sangat efektif sekali digunakan. Tapi kalau sudah sangat berpengalaman sekali itu biasanya intuisinya yang sudah main karena memang dia sudah sering menghadapi situasi tersebut ya. Nah, kemudian dalam pengambilan keputusan ya itu ada juga kejadian ada error gitu ya atau kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah overconfidence atau terlalu percaya diri gitu ya. Yang kedua dia hanya anchoring bias itu dia terpaku pada ini ya alternatif pertama ya. Jadi dia tidak memperdulikan alternatif-alternatif yang lain. Confirmation bias jadi dia percaya kepada ini apa namanya jadi dia itu mengkonfirmasi apakah keputusan ini berdasarkan masa lalu gimana, oh di masa lalu ternyata gagal padahal belum tentu gitu kan ya. Jadi mungkin kondisi sekarang dengan kondisi masa lalu itu juga berbeda ya. Nah, availability bias dia hanya terpaku pada informasi yang ada ya, tapi dia tidak mempertimbangkan yang lain ya, seperti itu. Jadi apa pokoknya ada informasi apa langsung dilahap tanpa menganalisis ya kira-kira informasi itu untuk pengambilan keputusan baik atau tidak. Ya, kemudian escalation of commitment. Jadi dia itu berpegang teguh ya, misalnya dia kalau mau keputusannya A ya A, tidak memperhatikan keputusan yang lain. Ya. Kemudian randomness error itu biasanya kita percaya terhadap sebuah takhayul gitu ya. Pokoknya kalau kita ngambil keputusan seperti ini nanti gini ya kalau kita jadi agak sedikit berbau takhayul gitu ya. Jadi randomness error. Risk aversion jadi dia ini sukanya ini ya apa namanya pokoknya dia yang penting tujuannya oke gitu ya nggak mempedulikan resikonya seperti apa. Jadi dia cenderung ini mengabaikan resiko. Kemudian hindsight bias ini jadi meskipun dia itu salah tetap dia berpegang teguh bahwa keputusannya itu benar ya, meskipun dia sudah nyata-nyata itu ya keputusannya salah ya, seperti itu. Itu beberapa bias ya yang ketika pengambilan keputusan untuk menyelesaikan sebuah masalah organisasi ya. Oke. Nah, ini ya jadi selanjutnya tentang sesuatu yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan ya. Yang pertama ada individual difference jelas ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi tergantung dari personality juga, tergantung dari gendernya. Kadang-kadang kalau gender ini kalau boleh dibilang misalkan antara laki-laki dan perempuan, kalau laki-laki lebih rasional, kalau perempuan lebih main ke perasaan, misalkan seperti itu. Sehingga apa dalam mengambil keputusan juga berbeda. Ya, kemudian general mental ability atau kaitannya dengan ini ya kemampuan kognitifnya ya. Kemampuan kognitif orang yang pinter biasanya kekeh dia nggak mau ini. Pokoknya ininya harus dituruti, misalnya seperti itu. Kemudian budaya juga mempengaruhi ya teman-teman ya, budaya ya, jadi dia berkembang di budaya mana dia juga mempengaruhi ya. Itu sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan perusahaan dan nudging itu pengaruh ya, pengaruh dari luar ya kayak gitu. Jadi selain kalau yang ini tadi internal, nah kalau nudging itu dari eksternal ya. Jadi ada hal-hal yang mempengaruhi dia dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu katanya dengan individual differences ya. Jadi memang kita berbeda ya, kita dibesarkan dari keluarga yang berbeda, kita dibesarkan dari apa namanya mungkin lingkungan yang berbeda dan kita juga memiliki gender yang berbeda, memiliki kepribadian yang berbeda. Pastinya setiap orang itu pasti memiliki pemikiran atau solusi terhadap sebuah masalah. Nah, seperti itu. Yang nggak mungkin sama. Ya, mungkin katakan sama pun itu pun tidak identik ya, pasti ada sedikit perbedaannya juga. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada juga yang mempengaruhi adalah kaitannya dengan pembatasan-pembatasan sebuah organisasi. Ya, misalkan kita akan mengambil keputusan apa, yaitu kaitannya dengan performance evaluation system. Karena kita ada penilaian, ya kita harus bisa mengambil keputusan yang membuat penilaian kinerja kita itu jadi bagus. Nah, itu termasuk ya, ini jadi eksternal kalau yang ini. Kemudian ada reward system, ya karena ada reward system, karena ada apa penghargaan yang mau kita raih, akhirnya kita berusaha bagaimana caranya akhirnya mempengaruhi keputusan kita. Bagaimana caranya performa kita bagus supaya dapat mendapatkan reward itu tadi. Formal regulation atau aturan yang berlaku jelas ya ini juga mempengaruhi ya ketika kita mengambil sebuah keputusan kita juga harus mentaati aturan yang berlaku. Intinya seperti itu. Jadi tidak apa tetap taat asas intinya seperti itu.
Kemudian sistem impose time constant, jadi ada deadline ya. Jadi kita ketika mengambil keputusan karena sudah ada deadline kita harus cepat ya seperti itu. Dan ada historical precedent, intinya apa namanya, keputusan-keputusan di masa lalu itu bisa kita gunakan lagi kalau memang itu keputusannya bagus, bisa dimanfaatkan kembali untuk menyelesaikan permasalahan yang sama yang dihadapi ya. Nah, seperti itu, ya. Oke, itu teman-teman ya kaitannya hal-hal yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi. Dan jangan tidak lupa dalam pengambilan keputusan itu juga harus ada memperhatikan etik ya. Yang pertama adalah utilitarianism, ya intinya keputusan yang kita ambil adalah untuk kebaikan bersama. Ya, jangan sampai hanya sekedar untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang selanjutnya protect whistleblower. Jadi intinya ketika ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika ya, dan dia berani melaporkan kepada kita, misalkan kita sebagai pimpinan atau atasan yang misalkan dia tidak tidak melakukan hal-hal yang sesuai yang kita tentukan atau kita putuskan, maka kita berwajib untuk melindungi para whistleblowers ini karena dia tapi kita juga harus hati-hati ya teman-teman, jangan sampai si whistleblower ini hanya mengada-ngada ya, jadi melaporkan sesuatu yang tidak benar ya, istilahnya dia cari muka ke kita selaku manajer misalnya seperti itu tetap harus hati-hati ya, jadi harus tetap selektif ketika menerima sebuah aduan misalnya seperti itu. Kalau memang itu terbukti benar ya teman-teman berarti wajib melindungi whistleblower tersebut ya, istilahnya biasanya dirahasiakan untuk bagaimana, tapi sekali lagi hati-hati terhadap informasi yang masuk. Dan yang terakhir adalah justice atau keadilan ya. Jadi ketika kita mengambil keputusan itu hendaknya kita harus adil, keputusan itu diambil secara adil untuk kebaikan bersama ya. Jadi misalkan antara hak dan kewajibannya juga harus seimbang ya, seperti itu. Oke. Nah, dan ini ada three-stage model of creativity and governance. Jadi kalau memang di organisasi itu bisa ingin mengajukan sebuah inovasi ya. Yang pertama yang kita perlu perhatikan adalah kita harus memilih sumber daya yang potensial. Selain itu, kita juga harus bisa menciptakan lingkungan yang kreatif juga, ya. Nah, kalau dua hal ini bisa berkolaborasi, maka nanti akan menciptakan sebuah perilaku yang kreatif, ya. Jadi dia bisa memformulasikan sebuah masalah sehingga akhirnya bisa memperoleh informasi, kemudian bisa menge-generate sebuah ide dan akhirnya bisa mengevaluasi sebuah ide tersebut yang akhirnya menjadi sebuah inovasi yang kreatif ya kayak gitu, yang berupa kebaruan ataupun kebermanfaatan untuk bersama. Ya, intinya seperti itu. Oke, baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan materi ini. Untuk bacaannya, untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa membaca bukunya Stephen Robin dan Robert Greitner ya terkait dengan perilaku organisasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.